Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Nurul Syifa Adilah, NIM 1904030015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan organisasi dengan mata kuliah Organisasi Manajemen Industri. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Saya mengutip perkataan dari beberapa ahli seperti James Demany pada tahun 1974 yang mengutarakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerja sama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Lalu ada Ralph Currier Davis pada tahun 1951 yang berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah suatu kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada Herbert S. Simon pada tahun 1954 mengatakan bahwa organisasi adalah suatu rencana mengenai usaha kerjasama yang mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Selanjutnya, di dalam organisasi pasti memiliki ciri-ciri dan unsur. Ciri-ciri dalam organisasi yaitu adanya komponen, adanya kerjasama, adanya sasaran, adanya ketertarikan format dan tata tertib yang harus ditaati, adanya komunikasi antara suatu anggota dengan anggota yang lainnya, ada pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas. Lalu selanjutnya di dalam organisasi pasti memiliki unsur-unsur pendukung yaitu man atau orang-orang dalam kehidupan organisasi atau keterlembagaan yang sering disebut dengan pegawai atau personel. Lalu ada kerjasama, lalu ada tujuan bersama, lalu ada peralatan seperti materi, mesin, uang, barang, dan lainnya. Lalu ada lingkungan seperti sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Di dalam organisasi pasti memiliki prinsip. Yang pertama, organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Lalu yang kedua, harus ada skala hierarki atau perbandingan kekuasaan di setiap bagian yang ada. Ada kesatuan perintah atau komando untuk sentralisasi organisasi. Lalu ada pelimpahan wewenang. Dalam hal ini terdapat dua bagian, yaitu pertama secara permanen, yang kedua secara sementara yang sifatnya dadakan. Lalu ada pembagian pekerjaan, perlu adanya spesialis pekerjaan yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Lalu selanjutnya ada rentang pengendalian. Rentang pengendalian berkaitan dengan jumlah bawahan yang harus dikendalikan atasannya. Lalu ada fungsional, bahwa seorang dalam organisasi secara fungsional haruslah jelas tugas dan wewenangnya. Lalu selebihnya kita bisa melihat sendiri di layar ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen. Definition of management. Manajemen sendiri itu berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu management yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follett, manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu berbeda lagi menurut Ricky Wegerfin, manajemen sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran goal secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan manajer. Pasti di dalam setiap perusahaan memiliki manajemen yang memegang berbagai peranan yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk diwujudkan bersama. Peranan manajer itu ada peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan pembicara bahan, peranan nasional, pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah. Lalu ada manajemen function. Manajemen function adalah elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen function ini terdiri dari planning, organizing, leading, dan controlling. Saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi manajemen tadi. Yang pertama ada perencanaan atau planning, adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yang dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil lagi. Lalu ada pengarahan dan pengimplementasian atau directing and leading, yaitu berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Lalu ada pengendalian dan pengawasan atau controlling,
yaitu dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang kita hadapi. Nah, itu tadi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.